Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Clara Heti Primasari. Kali ini saya akan membawakan materi ITIL versi 4 dan kita mulai dulu dengan beberapa konsep dan terminologi penting dari ITIL versi 4. Yuk kita lihat satu-satu. Konsep-konsep penting yang teman-teman harus tahu tentang ITIL versi 4 adalah yang pertama, IT Service Management, kemudian Value and Value Co-Creation, kemudian Stakeholders, kemudian Services, berikutnya Output, Outcome, Cost, dan juga Risk, dan yang terakhir adalah Service Relationship. Yuk kita lihat masing-masing arti dari konsep-konsep dan terminologi ini ya. Service management atau manajemen layanan adalah seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memungkinkan penciptaan nilai bagi pelanggan dalam bentuk layanan. Nah, kemampuan-kemampuan organisasi yang khusus ini atau yang spesial ini meliputi apa saja? Nah, bisa meliputi hal yang berwujud atau tangible dan juga yang tidak berwujud atau intangible. Nah, yang termasuk kemampuan organisasi dalam bentuk tangible atau yang berwujud antara lain modal, kemudian orang-orang atau SDM, kemudian peralatan. Dan yang intangible, kemampuan organisasi yang tidak berwujud, bisa berwujud pengetahuan, kemudian manajemen, dan juga skills atau kemampuan. Nah, apa sih tujuan dari ITIL versi 4 ini? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai yang disampaikan dan diperoleh dari produk dan layanan berbasis teknologi. Nah, di sini kata kunci yang disampaikan dari penyedia layanan ke pengguna layanan adalah nilai. Untuk itu kita perlu tahu arti dari nilai atau value. Nah, value adalah nilai atau nilai adalah manfaat yang dirasakan, kegunaan dan pentingnya sesuatu. Ya. Jadi value ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dirasakan oleh pengguna supaya dapat merasakan manfaat dari suatu layanan. Nah, nilai atau value ini bisa berupa apa saja? Antara lain bisa berbentuk proses, outcome maupun benefit. Dan nilai ini sifatnya adalah subjektif, yang artinya satu stakeholder atau pemangku kepentingan mungkin merasakan manfaat atau hal yang positif dari nilai ini, tapi bisa juga stakeholder lain ada yang merasakan hal yang negatif dari sebuah nilai, gitu ya. Nah, contohnya teman-teman yang marak sekarang pasti teman-teman pakai juga adalah layanan ojek online. Bagi sebagian orang ya, termasuk mungkin saya dan kita merasakan manfaat positif dari layanan ojek online tersebut karena kita bisa menghemat kos untuk perawatan kendaraan gitu, dan juga otomatis juga menghemat waktu untuk merawat kendaraan tersebut gitu ya. Tapi bagi sebagian orang mungkin pemerintah merasa bahwa adanya layanan ojek online ini berdampak negatif, ada dampak negatifnya, yaitu menambah kemacetan dan mungkin bisa berdampak pada adanya kemungkinan adanya kriminalitas ya, jika memang pengemudinya itu tidak disaring dengan baik gitu ya, tidak difilter dengan baik. Oke, berikutnya ini penting ya teman-teman. Jadi nilai itu bukan jalan satu arah, bukan one way street. Bukan hanya dari bukan dari penyedia layanan ke pengguna layanan saja, tapi dalam konsep ITIL 4 ini nilai ini bidirectional atau dua arah gitu ya. Maksudnya adalah
diciptakan oleh dua belah pihak ya. Jadi dia tercipta dari kolaborasi dari penyedia layanan dan pengguna layanan. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Nah, karena kita tadi setuju bahwa nilai itu adalah dua arah. Nah, di ITIL 4 ini ada istilah baru ya yang diperkenalkan, yaitu value co-creation, yaitu penciptaan nilai yang melibatkan kolaborasi aktif antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Nah, setelah kita bahas tentang value dan value co-creation, kita akan bahas tentang stakeholder dalam manajemen layanan. Di sini kita mulai dulu dengan peran dari service consumer ya teman-teman yang menggunakan service ya. Di sini ada 3 stakeholder, yaitu ada customer, ada user, dan juga ada sponsor. Sedangkan di luar itu ada stakeholder yang namanya supplier. Nah, bedanya apa aja kita bahas ya di bagian berikutnya. Customer ini adalah a person who defines the requirements for a service and takes responsibility for the outcomes of service consumption, atau orang-orang yang mendefinisikan permintaan atau requirement dari sebuah layanan dan bertanggung jawab atas outcome dari konsumsi sebuah layanan tersebut. Nah, ini bisa contohnya adalah semisal teman-teman di sini sekeluarga ya, sekeluarga butuh koneksi internet dan berencana untuk melanggan internet ya, dan mungkin mamahnya teman-teman ingin berlangganan suatu provider, kemudian mamahnya daftar ke kantornya atau lewat online, kemudian mengisi data-data dirinya lalu membayar dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di sini mamahnya teman-teman itu bisa bertindak sebagai customer dari layanan internet tersebut, gitu ya. Kemudian user yang kedua, user itu adalah a person who use services ya. Jadi orang-orang yang menggunakan layanan itu sendiri. Nah, setelah sudah pasang internet, teman-teman kan jadi bisa merasakan koneksi internet tersebut. Nah, teman-teman ini usernya, tapi mamah teman-teman sama ayah ya bisa merasakan juga, jadi itu user juga. Nah, mamah di sini bisa bertindak sebagai customer karena dia yang mendaftar layanan tersebut ya, dan bisa bertindak sebagai user, gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir dari yang service consumer adalah sponsor. Nah, sponsor ini adalah a person who authorize budget for service consumption. Jadi di sini adalah orang yang berwenang untuk mengotorisasi budget untuk konsumsi sebuah layanan. Nah, untuk contoh yang tadi, semisal yang penyandang dananya adalah ayah ya, berarti di sini ayah bertindak sebagai sponsor ya. Jadi yang memberikan kewenangan, oh oke, kita mulai langganan ini ya, yang besarannya antara misalnya 300.000 sampai 500.000 gitu ya. Seperti itu. Itu untuk yang service consumer roles. Berikutnya yang dari luar adalah supplier ya. Supplier itu adalah a stakeholder who responsible for providing services that used by organization. Jadi supplier di sini adalah stakeholder yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang akan digunakan oleh sebuah organisasi. Nah, tidak hanya organisasi ya teman-teman ya, jadi teman-teman pun juga bisa gitu ya. Nah, kalau di kasus yang tadi, suppliernya di sini berarti adalah penyedia layanan internetnya, gitu ya. Oke, berikutnya selain ada stakeholder yang tadi, service consumer role sama supplier ya, ada stakeholder lain yang teman-teman perlu tahu nih, yaitu organization. Jadi organization di sini a person or a group of people that has its own functions with responsibilities, authorities, and relationship to achieve its objective. Ya, jadi organisasi di sini adalah orang ya, seorang atau kumpulan dari orang-orang yang
punya fungsinya masing-masing dengan tanggung jawab, kewenangan, dan hubungan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Gitu ya. Oke, nah dari tadi kita sudah bahas tentang service management, kemudian value, kemudian stakeholder. Nah, kita sekarang akan bahas tentang alatnya ya, alat yang akan digunakan untuk memungkinkan terjadinya value co-creation atau penciptaan nilai bersama antara penyedia layanan dan pengguna layanan, yaitu services. Nah, services ini adalah a means of enabling value co-creation by facilitating outcomes that customers want to achieve without the customer having to manage specific costs and risk. Jadi service di sini adalah alat yang memungkinkan terjadinya value co-creation dengan memfasilitasi outcome yang ingin dicapai oleh customer tanpa customer itu harus menanggung biaya sama resiko tertentu. Nah, di sini kalau kembali ke contoh yang tadi ya, jadi mama teman-teman daftar layanan internet. Nah, bayangkan kalau teman-teman nggak pakai layanan internet tersebut ya, teman-teman pasti akan menanggung biaya sama risiko yang lebih besar. Dengan kita melanggan layanan internet dari provider internet tertentu, kita mengesampingkan biaya, seperti mungkin biaya kalau teman-teman nekat menyediakan sendiri harus bikin BTS-nya lah, nyediain kabel-kabelnya lah, dan apalagi yang lain gitu ya. Dan resikonya juga tentunya bisa kesambar geledek dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman berlangganan layanan internet dari suatu provider internet tertentu, teman-teman sudah menyerahkan biaya dan resiko tersebut itu kepada provider tersebut gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal membayar ke penyedia layanan tersebut, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah produk. Produk di sini adalah any configuration of an organization's resources designed to offer value for a consumer. Jadi, konfigurasi dari sumber daya perusahaan yang didesain untuk menawarkan nilai untuk consumer. Nah, produk ini bisa macam-macam ya, teman-teman, bisa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kalau yang contoh yang tadi, layanan internet itu berarti produknya ya jasa gitu ya teman-teman.